Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kita harus memahami bagaimana persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini dirumuskan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ingat bahwa aset ini berada di debit, kewajiban dan ekuitas itu ada di kredit. Artinya antara aset dan kewajiban beserta dengan ekuitas itu harus balance nilainya, gitu ya, harus seimbang nilainya. Jika tidak seimbang berarti ada kesalahan dalam penghitungan. Nah, untuk formatnya, untuk bentuknya, jadi di sini ada tanggal, kemudian di sini di bagian debitnya itu adalah aset atau aktiva, kemudian di bagian kreditnya itu adalah kewajiban dan juga ekuitas. Biasanya aset yang muncul adalah kas, kemudian peralatan, perlengkapan, dan juga piutang. Sedangkan kewajiban itu biasanya ada utang usaha, ada utang bank, kemudian ada modal atau ekuitasnya. Nah, di sini ada contoh soal, kita lihat ya, kita bahas. Nah, di sini ada contoh transaksi. Pada tanggal 1 April 2023, Tuan Abi memberi modal bengkel servis mobil Abi Auto miliknya dengan uang tunai 25 juta. Nah, apa yang berpengaruhnya di sini? Pengaruhnya adalah kasnya bertambah 25 juta dan juga modal juga bertambah 25 juta. Jadi kita tuliskan di debitnya adalah kas, sedangkan di kreditnya adalah modal. Kemudian pada tanggal 2 April 2023 meminjam uang ke Bank C sebesar 7.500.000 untuk menambah modal. Nah, di sini kita lihat ada meminjam uang. Berarti ini adalah utang ya. Utangnya terhadap bank. Nah, di sini ada utang usaha, ada utang bank. Berarti kita memasukkannya adalah ke utang bank. Sebesar berapa? 7.500.000. Nah, yang bertambahnya bukan ke modal tapi ke kas di sini. Karena kas akan bertambah sebesar 7.500.000. Nah, di sini kas tadi sebelumnya ada 25 juta, karena bertambah modalnya 7.500.000, maka ini ditambah ya, ditambah 25 juta ditambah 7.500.000, maka hasilnya adalah 32.500.000. Sedangkan utang bank ini tetap 7.500.000 dan modal juga tetap 25 juta. Kemudian pada tanggal 3 April 2023 membeli peralatan servis seharga 2.500.000 secara tunai atau secara kontan dari toko kilat. Berarti ini yang berpengaruhnya adalah kas dan juga peralatan. Jadi kasnya akan berkurang karena kita membeli, sedangkan peralatannya bertambah karena kita membeli peralatan. Jadi peralatannya bertambah 2.500.000, sedangkan kasnya berkurang karena kita membelinya sebesar 2.500.000. Nah, ini ada dalam kurung, ini artinya pengurangan. Ingat ya, ini adalah pengurangan. Ini bukan negatif 2.500.000, tapi ini adalah maksud dari dalam kurung itu adalah pengurangan. Artinya 32.500.000 dikurangi 2.500.000, maka hasilnya adalah 30 juta. Ini peralatan tetap 2.500.000, utang bank juga tetap, kita tuliskan lagi 7.500.000 dan modal juga 25 juta. Kemudian pada tanggal 4 April 2023 membayar biaya listrik sebesar 575.000. Nah, ini membayar biaya, berarti membayar biaya itu yang akun yang berpengaruhnya adalah kas di sini karena mengeluarkan uang. Sedangkan biaya listrik itu adalah beban yang ditanggung oleh perusahaan. Berarti beban ini masuk ke dalam modal gitu ya. Jadi di sini nanti boleh kasih keterangan ini adalah beban listrik. Jadi kasnya akan berkurang ya, akan berkurang senilai 575.000, ini dalam kurung berarti pengurangan, dan juga ini mempengaruhi modal juga akan berkurang gitu ya, sebesar 575.000. Jadi kita tinggal kurangi 30 juta
30 juta dikurangi 575.000, hasilnya adalah 29.425.000. Kemudian untuk peralatan kita tuliskan lagi ini tetap karena tidak ada pengaruh lain. Kemudian utang bank juga ini tetap 7.500.000. Nah, untuk modal ini 25 juta dikurangi 575.000, hasilnya adalah 24.425.000. Kemudian pada tanggal 5 April 2023 membeli perlengkapan servis senilai 325.000. Baru dibayarkan 100.000. Hati-hati, ini baru dibayarkan 100.000 dan sisanya akan dibayar minggu depan. Nah, di sini ada ada 3 akun yang berpengaruh. Kasnya akan berkurang karena baru dibayar 100.000. Kemudian perlengkapannya bertambah karena membeli perlengkapan. Jadi perlengkapan akan bertambah senilai ini 325.000 dan di sini ada sisa yang akan dibayar. Artinya ini ada utang. Tapi ini termasuk pada utang usaha gitu ya. Utang sehari-hari. Berarti di sini Oke, jadi kasnya akan berkurang 100.000, sedangkan perlengkapannya ini bertambah sesuai dengan harga belinya 325.000 dan utang usahanya ini bertambah sisa 325.000 dikurangi 100.000, berarti sisanya adalah 225.000. Ini bertambah ya, bertambah utang usahanya. Jadi di sini ini positif. Nah, berarti yang kas 29.425.000 dikurangi 100.000, hasilnya adalah 29.325.000. Nah, kemudian untuk peralatan ini tetap 2.500.000, kemudian ini perlengkapan dia bertambah 325.000, kemudian utang usahanya di sini ada 225.000, kemudian utang banknya 7.500.000 dan untuk modalnya 24.425.000. Nah, sekarang kita akan hitung semuanya. Untuk di bagian debit atau aset, kita hitung kas ditambah peralatan ditambah perlengkapan, maka hasilnya adalah 32.150.000. Kemudian utang usaha 225.000 ditambah utang bank 7.500.000 ditambah modal 24.425.000, hasilnya adalah 32.150.000. Jadi antara debit dengan kredit ini balance, maka persamaan akuntansinya berhasil. Nah, seperti itu untuk menghitung persamaan dasar akuntansi. Terima kasih.